Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brahma Mukti dari kelompok 9. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Brahma Mukti. Yang kedua Fahrijal. Yang ketiga bernama Helvi Sitorus. Di pertemuan yang ke-11 ini yang bertemakan ruang lingkup bisnis. Pertama A. Perkembangan bisnis. Para pengusaha telah menjalankan usahanya sesuai dengan zamannya, mulai dengan pola tradisional dan hingga memasuki era internet saat ini. Pola tradisional yang masih serba manual berangsur berubah ke sistem otomatisasi yang menggunakan teknologi canggih dalam proses bisnisnya. Proses perubahan disebut evolusi bisnis, yang ini proses terjadinya aktivitas bisnis dari masa ke masa sesuai kondisi dan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Tahap-tahap evolusi bisnis. 1. Era kolonial, abad ke-17 dan sebelumnya, usaha terkait dengan produk pertanian dan perkebunan di pedesaan. 2. Revolusi industri tahun 1760 sampai 1850, mengubah proses manufaktur yang memakai banyak pekerja manual dengan sistem pabrik. 2. Era kewirausahaan, akhir 1800-an, munculnya banyak entrepreneur baru sebagai reaksi atau penolakan sistem monopoli dan oleh pengusaha besar dan adanya undang-undang antitrust. 3. Era produksi. Sebelum 1920-an, ahli organisasi bisnis dengan konsep scientific management mengarahkan manajemen perusahaan fokus pada proses produksi melalui spesialisasi tugas dan peningkatan produktivitas. 5. Era pemasaran. Sejak 1950-an, berkembang filosofi bisnis baru berupa konsep pemasaran yang membentuk kesadaran, preferensi, serta selera konsumen dan didasarkan atas keinginan pelanggan dan perusahaan menyediakannya. 6. Era global tahun 1980-an. Dunia usaha merambah ke berbagai belahan dunia akibat kemudahan transportasi dan kemajuan teknologi komputer, sistem informasi, sistem produksi, dan semakin efisiennya sistem distribusi dan pembiayaan internasional. 7. Era informasi tahun 1990-an. Akibat tingginya pengguna internet yang memudahkan perdagangan di semua sektor perekonomian dan sektor jasa serta menjadi sarana yang mudah dan cepat dalam proses bisnis atau bisnis. Yang B. Pengertian bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai salah aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada pokoknya kegiatan bisnis meliputi 1. Perdagangan, 2. Pengangkutan, 3. Penyimpanan, 4. Pembelanjaan, 5. Pemberian informasi. Entrepreneur dalam suatu bisnis. Orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Untuk menjalankan bisnis entrepreneur menggunakan 4 sumber, yaitu 1. Material, 2. Human, 3. Finansial, 4. Information. Selanjutnya kita akan membahas ada sejumlah unsur penting dalam definisi bisnis. Yang pertama, segala aktivitas. Berarti beraneka macam aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, seperti transportasi, pembelian, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, ada institusi, badan, lembaga, atau organisasi. Merupakan sekumpulan faktor produksi, terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan pemimpin yang menghasilkan barang dan jasa. Misalnya perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan macam organisasi lainnya. Menghasilkan barang dan jasa, yang berarti ada output dari institusi baik berupa barang berwujud dan tidak berwujud. Yang keempat, diperlukan untuk kehidupan masyarakat, berarti memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tujuan bisnis. Tujuan bisnis untuk mendapatkan laba dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun beberapa tujuan bisnis sebagai berikut antara lain, yang pertama untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua, untuk pengadaian barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Kegiatan bisnis merupakan sistem yang terkait dengan lingkungan sekitarnya. Organisasi bisnis berada dalam suatu lingkungan bisnis yang mempengaruhi aktivitas bisnisnya. Terdiri atas lingkungan ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan politik. Seperti pada slide ini, di situ ada gambar, kita bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya ada faktor yang menentukan bisnis. Ada dua, yaitu investasi dan tabungan. Investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Sejumlah uang tersebut dapat dibelanjakan untuk peralatan, bangunan, dan persediaan. Investasi menjadi alat yang mempunyai daya untuk perkembangan bisnis. Yang kedua ada tabungan. Tabungan juga menjadi sumber untuk investasi modal di masa mendatang. Adanya keteraturan dan kepercayaan terhadap tabungan, sehingga iklim bisnis itu dapat diramalkan. Investasi dan tabungan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu modal baru dan modal di masa mendatang, dan untuk perkembangan bisnis. Yang ke-F ada sistem perekonomian. Di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi terencana. Sistem ini diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada kendali terpusat pada pemerintah untuk semua atau sebagian besar faktor produksi, keputusan pengalokasian produk barang dan jasa. Yang kedua ada ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini di mana keputusan ekonomi dan pengalokasian sumber daya diserahkan sepenuhnya pada individu dengan memperhatikan keseimbangan pemerintah dan penawar. Yang ketiga ada sosialis ekonomi. Sistem yang memasyaratkan memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor produksi, meski dimiliki oleh negara, anggota masyarakat pengolahannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Pemerintah berperan dalam mengatur distribusi dari hasil produk. Yang G ada namanya jenis pasar. Jenis pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, persaingan sempurna. Yang pertama monopoli. Monopoli memiliki pelaku produsen sebagai satu perusahaan, dan sedangkan oligopoli pelaku produsennya terdiri dari beberapa perusahaan. Sedangkan persaingan monopolistik pelaku produsennya itu relatif banyak. Sedangkan persaingan sempurna pelaku produsennya itu sangat banyak. Yang kedua itu ada namanya produk. Kalau monopoli itu produknya sangat unik. Kalau oligopoli itu produknya standar dan berbeda corak. Kalau persaingan monopolistik itu produknya standar tapi sama seperti oligopoli berbeda corak. Yang ketiga persaingan sempurna, produknya itu homogen. Yang ketiga kemampuan menentukan harga. Kalau monopoli itu kemampuan harganya sangat kuat. Kalau oligopoli itu jika bekerja sama kuat, tidak bekerja sama tidak kuat dan saling mematikan. Persaingan itu sangat ketat di oligopoli. Kalau persaingan monopolistik, kemampuan menentukan harganya itu relatif kuat. Yang ada persaingan sempurna, kemampuan menentukan harganya itu tidak punya kemampuan untuk price taker. Yang keempat, persaingan di luar harga. Kalau monopoli itu tidak mempunyai persaingan di luar harga. Kalau oligopoli itu mempunyai persaingan di luar harga. Persaingan monopolistik itu mempunyai persaingan di luar harga. Kalau persaingan sempurna itu tidak memiliki persaingan di luar harga. Yang kelima ada hambatan masuk. Kalau monopoli itu hambatan masuknya sangat kuat. Kalau oligopoli itu tidak mempunyai hambatan masuk atau bisa disebut mudah. Persaingan monopolistik hambatan masuknya itu tidak ada atau mudah juga.
pesaing sempurna itu tidak memiliki hambatan baru.